Terusan Panama menghubungkan perairan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Terusan ini membuka jalur daratan sepanjang 82 km melintasi wilayah tanah genting Panama di Amerika Utara dan Selatan sehingga bisa menghubungkan kedua samudra tadi dan mempersingkat waktu pelayaran. Melintasi terusan Panama dari ujung ke ujung bisa dilakukan selama sekitar 8 jam. Dengan begitu, pelayaran bisa dipersingkat 5 hingga 6 hari dibandingkan melalui Selat Magellan di ujung selatan wilayah Amerika Selatan. Namun untuk melintasi terusan Panama, setiap operator kapal harus membayar biaya transit. Biaya transit didasarkan pada besar kapal. Misalnya untuk kapal pribadi dengan panjang kurang dari 65 kaki, tarifnya mencapai $2.700 AS atau setara 41 juta rupiah. Tapi untuk kapal pesiar besar, biaya transit akan jauh lebih mahal, bisa mencapai 6 miliar rupiah. Baru-baru ini, kekeringan ekstrim terjadi di sepanjang terusan Panama yang mengakibatkan turunnya level ketinggian air. Rendahnya debit air membuat jumlah kapal yang akan menyeberang dibatasi dan membuat antrian panjang kapal selama beberapa bulan terakhir. Dengan kondisi ini, para pelaut harus merogoh kocek atau biaya jauh lebih mahal untuk melintas di terusan Panama. Jika tarif normal sekali melintas dipatok sekitar $400.000 atau setara 6,17 miliar, tapi pada musim kali ini dibanderol hingga 37 miliar rupiah. Angka yang fantastis tersebut tentu sebanding dengan fasilitas yang diperoleh, apalagi melewati Kanal Panama sangat memangkas waktu perjalanan. Dengan melihat ramainya lalu lintas kapal yang melewati terusan Panama, tentunya pemilik terusan Panama bisa meraup pendapatan yang besar. Kepemilikan terusan Panama sempat dikendalikan bersama oleh Amerika dan Panama. Hingga di tahun 1999, terusan Panama diambil alih oleh pemerintah Panama. Kini pengelolaan dan pengoperasian dilakukan oleh otoritas terusan Panama, milik pemerintah Panama. Terusan Panama bisa memangkas waktu tempuh dan biaya bahan bakar kapal sangat signifikan. Kapal laut tidak perlu lagi memutar lewat ujung selatan Amerika Selatan, melewati perairan Chile dan Argentina. Tidak mudah dalam membangun terusan Panama yang membelah gunung tinggi. Terusan itu kini telah berusia sekitar 100 tahun. Usia itu memang tak sebanding dengan rencana pembangunan awal yang berusia 400 tahun sejak ditentukan pada tahun 1513 oleh Raja Spanyol. Sama seperti fungsi terusan lainnya, jalur perairan yang berpusat di Panama ini digunakan sebagai jalur barang. Namun karena lebar terusan ini cukup sempit, kapal tangki raksasa dan kapal induk tidak akan bisa melewatinya. Di balik kegagahan dan fungsinya bagi perekonomian global, masa pendirian yang memakan waktu sekitar 10 tahun, sedikitnya telah menelan 30.000 korban jiwa pekerja. Terusan Panama terbentang sepanjang 82 km membelah daratan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Terusan ini juga menghubungkan dua benua, yaitu Samudra Pasifik dan Atlantik. Terusan Panama dicetuskan oleh salah satu raja Spanyol di tahun 1513 untuk memudahkan jalur perdagangan negaranya ke wilayah Amerika. Kala itu, Panama merupakan tempat perlintasan dan pasar yang hebat bagi kerajaan Spanyol, koloni ketiga terkaya di dunia. Panama akhirnya menjadi perhatian dunia setelah tambang emas ditemukan di California di tahun 1850-an. Pada tahun 1829, perusahaan Prancis di bawah pengarahan Ferdinand de Lesseps membangun terusan di Panama. Proyek tersebut tidak berjalan mulus, ada saja faktor yang mengganggu, seperti pekerja yang jatuh sakit, kesalahan desain, hingga kebangkrutan, dan sempat tertunda pada tahun 1889. Memasuki abad ke-20, Amerika Serikat baru merasa yakin untuk ikut membangun penghubung dua benua tersebut. Setelah terjadi konflik politik dengan Kolombia, Panama akhirnya mengumumkan akan ikut membangun terusan tersebut. Pada tahun 1904, bersama dengan Amerika Serikat, Prancis mulai membangun terusan Panama. Biaya pembangunan saat itu tercatat 639 juta US dollar dan menjadi proyek termahal di masa itu. Sebanyak 80.000 pekerja dikerahkan untuk melahirkan terusan yang akan digunakan sebagai dasar perekonomian dunia. Pembangunan tersebut tercatat merenggut nyawa sekitar 30.000 pekerja asal Prancis dan Amerika Serikat. Terusan ini menjadi jalur penting bagi perdagangan global yang menangani lebih dari 0,5 miliar ton kargo setiap tahun. Kemacetan di terusan Panama mempunyai implikasi yang signifikan terhadap industri pelayaran.
Wilayah ini dianggap sebagai salah satu titik utama terpenting dalam jaringan maritim global bersama dengan terusan Suez, Selat Hormuz, dan Selat Malaka. Dikutip dari The Economic Times, otoritas terusan Panama kemudian menerapkan sistem lelang yang memungkinkan kapal kargo dapat memotong jalur antrean untuk membayar biaya yang lebih besar. Biaya yang sangat besar ini dibayarkan untuk menjamin transit yang lebih cepat bagi kapal pengangkut bahan bakar gas cair. Tingginya tarif tentu akan berdampak terhadap perdagangan global. CEO Advangas, Øystein Kalleklev, mencatat biaya operasionalnya mengalami peningkatan drastis, bahkan mendekati 3 juta US dollar. Namun ia mengatakan tidak ada pilihan lain untuk memastikan pelayaran kapal mereka tepat waktu. Ketika perusahaan pelayaran harus membayar biaya yang sangat tinggi untuk mengatasi kemacetan, situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan industri pelayaran dan perlunya solusi alternatif untuk membatasi tantangan yang ditimbulkan oleh fenomena alam dan gangguan terkait iklim. Mengutip dari Statista, pada periode Oktober 2020 hingga September 2021, pendapatan terusan Panama hampir mencapai 3 miliar US dollar atau setara 47 triliun rupiah. Satu abad setelah operasinya dimulai di tahun 1914, terusan Panama mencatat rata-rata transit lebih dari 13.000 kapal per tahun. Di tahun 2020, kapal ini menghasilkan tonase kotor kargo hanya di bawah 287,5 juta ton. Dengan adanya terusan Panama, kapal hanya membutuhkan waktu 35 hari. Namun pembatasan kapal yang dilakukan pemerintah Panama menyebabkan rata-rata waktu tunggu kapal bertambah menjadi 6 hari. Bahkan pada Agustus tahun 2023, rata-rata waktu tunggu mencapai 20 hari. Kapal yang akan melewati terusan Panama harus melewati celah sempit yang terdiri dari 3 lock, yaitu Gatun Lock, Pedro Miguel Lock, dan Miraflores Lock. Kapal yang datang dari arah Samudra Atlantik akan melewati Gatun Lock yang diangkat sekitar 85 feet atau 26 meter ke permukaan Danau Gatun. Caranya ialah memberikan air dengan volume sangat besar pada tiap lock ketika kapal berhenti. Selanjutnya, kapal akan melintasi Danau Gatun hingga jarak 23 mil atau 37 km sebelum kemudian masuk Culebra. Setelah melewati Gaillard Cut ini, kapal kemudian akan berlayar menuju Pedro Miguel Lock sekitar 8 mil atau 13 km. Sesampainya di Pedro Miguel Lock, kapal diarahkan berlayar menuju Danau Miraflores Lock. Kapal lalu kembali diturunkan ke sea level hingga kemudian berlayar bebas ke laut lepas.